Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Mariana dari kelas MN19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban, pengertian dan tahap perkembangannya. Jika mengingat perkembangan di dunia usaha yang semakin maju, maka dibutuhkan sistem untuk mengkoordinasi kegiatan perusahaan tersebut dengan melakukan pengendalian. Dalam permasalahan ini yaitu pengendalian berupa akuntansi pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan perusahaan dengan penetapan biaya tertentu. Sistem ini sering dihubungkan dengan manajer yang berwenang untuk melakukan pengelolaan biaya dalam suatu perusahaan. Istilah tersebut bisa dibilang sebagai proses pengumpulan, pembuatan dan juga penyajian data keuangan yang biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka simak informasi mengenai pengertian, manfaat, dan juga 2 tahap perkembangan sebagai berikut. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah konsep maupun sistem akuntansi yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Setelah ini mengacu pada proses pelaporan bagaimana kinerja manajer pusat dalam mengatur pekerjaan berada dalam kuasanya. Tanggung jawab ini akan mengukur seberapa tepat rencana dan juga tindakan dari setiap pertanggungjawaban di perusahaan. Dengan begitu, sistem akuntansi satu ini mendorong para manajer untuk selalu berperan aktif dalam mencapai tujuan dengan baik dan efektif, sehingga nantinya tidak akan ada penyimpangan atau permasalahan berarti yang tidak bisa diselesaikan. Tidak hanya itu, laporan hasil evaluasi dari pertanggungjawaban tersebut bisa sangat berguna untuk penyusunan rencana kerja selanjutnya. Laporan pertanggungjawaban ini juga disajikan untuk memberitahukan informasi mengenai pendapatan dan juga biaya terkait berbagai kegiatan pada bagian manajemen. Tentunya hal tersebut bisa menjawab pertanyaan, apakah segala kegiatan yang dilakukan sudah berdasarkan apa yang ditetapkan dari awal. Di dalam akuntansi pertanggungjawaban ini juga berisikan tahap perkembangan sekaligus cara pengendalian biaya yang ada, baik produksi maupun non-produksi. Semua informasi tersebut dihubungkan kepada manajer yang mewakili wewenang dan juga bertanggung jawab terhadap suatu yang berada di bawah kewenangannya, mulai dari pendapatan, biaya produksi, dan memproduksi hingga aktiva. Syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Setelah mengetahui pengertian dari sistem akuntansi satu ini, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkannya. Berikut adalah beberapa syarat agar bisa menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, antara lain yang ke-1, struktur organisasi. Sebuah organisasi telah disusun sedemikian rupa agar setiap posisi memiliki wewenang dan juga tanggung jawab yang tepat. Hal ini sama diterapkan dalam sistem akuntansi untuk menentukan wewenang posisi yang jelas bagi setiap unit kerja di setiap divisi atau manajemen. Yang kedua, biaya anggaran. Tidak hanya struktur organisasi, syarat lainnya yaitu pada biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Tentunya hal ini bisa menjadi suatu penilaian bagi seorang manajer atas kinerjanya selama ini. Untuk itu, hal mengenai biaya anggaran jangan sampai terlewatkan. Dan yang ketiga, sistem akuntansi. Pada sistem akuntansi haruslah dikelompokkan dan digolongkan untuk pemberian kode sesuai tingkatan pertanggungjawaban dalam sebuah manajemen, sehingga nantinya biaya terkendalikan maupun tidak terkendalikan bisa terlihat, serta klasifikasi perkiraan dalam neraka mengenai laba maupun rugi bisa dilaporkan dengan baik. Yang keempat, sistem pelaporan biaya pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban mengenai laporan biaya ini akan berbeda
berbeda pada tiap divisi atau pusat biaya, mulai dari isi dari laporan, manajemen terendah hingga tertinggi, maupun bisa terkendalikan di rekapitulasi dengan benar. Tidak hanya itu, sistem pelaporan biaya pun haruslah memenuhi syarat dan juga penerapan aturan pertanggungjawaban tersebut. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban yaitu sebuah informasi di dalam akuntansi pertanggungjawaban memberikan manfaat tersendiri untuk menyusun sebuah anggaran. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi perusahaan besar yang ingin membuat kegiatan usahanya berjalan dengan lancar. Lantas apa saja manfaat yang diberikan? Yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, untuk menyusun anggaran. Dalam menyusun sebuah anggaran, maka akan terbagi beberapa peran untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan itu sendiri. Terdapat peran yang melakukan penyusunan anggaran, melaksanakan sebagai aktivitas hingga sumber daya yang melaksanakan perannya. Sumber daya yang disediakan pun akan diukur dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua, memantau kinerja manajer. Hubungan antara informasi akuntansi dan juga manajer cukup berperan penting. Hal ini dikarenakan kinerja manajer seperti merencanakan anggaran dan tanggung jawab lainnya bisa terpantau secara langsung, sehingga manajer pun bisa melaksanakan dan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga, memotivasi manajer. Dampak dengan adanya laporan akuntansi ini bisa sangat penting untuk memotivasi para manajer. Pasalnya, hal ini akan memungkinkan sebuah perusahaan mendapatkan penghargaan, sehingga akan mempengaruhi keyakinan manajer bahwa prestasi yang didapatkan merupakan buah dari kerja keras dan pertanggungjawaban berdasarkan informasi akuntansi yang akurat. Dengan begitu, kinerja menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Tahap perkembangan akuntansi pertanggungjawaban yaitu seiring dengan berjalannya waktu, maka akuntansi pertanggungjawaban pun juga selalu berkembang pula. Beberapa perkembangannya yaitu akuntansi tradisional dan juga akuntansi aktivitas. Berikut ulasan lengkapnya. Yang ke-1, akuntansi tradisional. Dalam tahap perkembangan akuntansi pertanggungjawaban, yang pertama, akuntansi tradisional. Sistem akuntansi ini telah tersusun sedemikian rupa dan sebaik mungkin sehingga proses pengumpulan, pembuatan hingga pelaporan biaya sesuai dengan pertanggungjawaban masing-masing divisi. Hal ini bertujuan agar setiap orang yang ditunjuk dan memiliki wewenang bisa bertanggung jawab atas laporan, anggaran, atau penyimpangan biaya yang dibuatnya. Sesuai dengan namanya, akuntansi tradisional ini pun masih menggunakan cara jauh dari kata modern dan lebih cenderung ke arah manual. Cara yaitu dengan memanggil setiap orang atau anggota masing-masing dalam sebuah kelompok atau organisasi, sehingga sistem akuntansi yang digunakan ini bermanfaat untuk penyusunan anggaran hingga penilaian kinerja manajer. Hal tersebut juga berguna untuk memotivasi manajer untuk melakukan pekerjaan jadi lebih baik. Pada prosesnya, penyusunan anggaran sistem akuntansi tradisional akan menetapkan peran manajer untuk melaksanakan sebagian aktivitas sesuai sasaran perusahaan, serta peran sumber daya untuk membantu pelaksanaannya. Hal ini menjadikan akuntansi pertanggungjawaban melakukan penyusunan anggaran dan mengukur nilai sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang tepat. Yang kedua, akuntansi aktivitas. Pada akuntansi aktivitas ini disusun sedemikian rupa hingga proses pengumpulan dan juga pelaporan anggaran bukan berdasarkan dari
penambah nilai, namun dari aktivitas penambah. Berbeda dengan akuntansi tradisional, sistem akuntansi satu ini jadi lebih maju karena menggunakan laporan berdasarkan aktivitasnya, bukan tertuju pada kelompoknya. Tentunya hal ini sangat bermanfaat untuk memantau kegiatan termasuk pengelolaan keuangan perusahaan dengan lebih mudah dan juga menghemat waktu secara efektif. Kesimpulannya, itulah informasi mengenai pengertian akuntansi pertanggungjawaban, manfaat dan juga 2 tahap perkembangannya. Tentunya setiap perusahaan pasti memiliki perkembangan pertanggungjawaban yang tidak sama, sehingga hal tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga akan baik untuk membandingkan kelebihan dan juga kekurangan masing-masing untuk menentukan mana yang terbaik dan lebih akurat. Jika ingin mendapatkan laporan pertanggungjawaban dengan waktu yang cepat dan juga mudah, maka sebuah perusahaan harus memiliki sistem akuntansi berbasis online yang tepat. Hal tersebut akan memudahkan proses pemantauan laporan keuangan dari berbagai divisi, dijamin pengalaman dalam mengelola akuntansi pertanggungjawaban jadi lebih mudah dan menghemat banyak waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.